Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Oke, kali ini kita ketemu dalam sesi kelas komunikasi politik. Kita akan membicarakan teori propaganda, ya, tentang bagaimana memanipulasi opini publik. Nah, kali ini saya akan menggunakan perspektif dari Edward Bernays, salah satu tokoh pemikir yang menuliskan buku berjudul Propaganda. Oke, seperti biasa, jangan lupa silakan subscribe, ya, tekan tanda lonceng, dan silakan di-share juga. Oke, baik, kita langsung pada pokok pembicaraan kita terkait propaganda. Ya, pada dasarnya kita hari ini hidup dalam alam manipulasi, ya, dalam kesadaran palsu, ya. Karena menurut Bernays, pada dasarnya kita ini diperintah, pikiran-pikiran kita ini ditata, selera-selera kita ini dibentuk, dan gagasan-gagasan kita ini dimodelkan oleh orang-orang yang tak pernah kita kenali. Nah, siapakah orang-orang yang tidak kita kenali itu? Tentunya adalah mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya jejaring media, gitu. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak terkait dengan sumber-sumber bahan-bahan untuk melakukan propaganda. Ya. Ini propaganda ini sangat penting bagi dunia modern saat ini. Gitu. Tidak hanya berkaitan dengan dunia politik, propaganda juga menyasar pada dunia atau entitas bisnis. Gitu. Karena tadi seperti Bernays bilang bahwa pada dasarnya hidup kita ini didrive oleh orang lain, oleh kekuasaan yang lebih besar, gitu. Bahkan pada selera-selera kita, selera politik, selera berpakaian dan sebagainya, gitu. Nah, kita akan lihat lebih jauh seperti apa Bernays mengemukakan gagasannya tentang propaganda. Seperti apa sih teknik-teknik propaganda yang disusun oleh Edward Bernays. Oke, pada dasarnya propaganda adalah sebuah proses komunikasi atau penggunaan komunikasi yang sistematis, terencana dan terorganisasi untuk mempengaruhi pemikiran, ya, mempengaruhi pikiran, perilaku dan emosi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ya, jika ini propaganda politik, tentu terkait dengan tujuan politik. Dalam hal ini kalau kita bicara dengan konteks kekinian, kita bicara tentang kontestasi Pilpres dan Pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, propaganda ini adalah salah satu instrumen yang paling kuat, instrumen yang paling signifikan dalam mempengaruhi opini publik dan memanipulasi emosi individu maupun kelompok. Ya, kita tahu bahwa sepanjang hidup kita, perilaku manusia, perilaku kita lebih banyak dikontrol oleh emosi ketimbang oleh otak rasional. Jadi penting untuk bagaimana kita mampu memanipulasi emosi orang lain untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, dalam konsep pemikiran Edward Bernays ada 4 poin terutama yang bisa saya catat. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita memanipulasi emosi. Dalam ini emosi publik tentunya. Kemudian bagaimana kita menggunakan mitos atau membangun citra yang pas, yang tepat. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan psikologi sosial masyarakat, psikologi kelompok terhadap isu-isu tertentu. Hari ini kita bicara tentang isu dinasti politik, Nah, psikologi masyarakat yang sedang gamang, sedang gundah ini relatif gampang untuk kemudian dimanipulasi melalui propaganda dengan teknik yang pas tentunya. Dan yang keempat adalah bagaimana kita memilih dan menggunakan saluran media yang tepat, ya, media massa dan media baru tentunya kalau dalam konteks hari ini. Oke, kita
masuk pada bagaimana memanipulasi emosi itu menurut Bernie. Nah, pesan-pesan propaganda yang efektif harus mampu memicu emosi individu atau kelompok. Ya. Emosi ini yang disasar biasanya emosi rasa takut, ya, kecemasan, gitu. Atau sebaliknya, kalau kita mau menggunakan menyasar untuk membuat orang itu empati kepada kita adalah membuat emosi-emosi kebahagiaan, keriangan, kegembiraan, dan sebagainya. Kalau kita menggunakan propaganda itu untuk menyerang lawan, tentunya emosi-emosi negatif yang perlu kita bangun. Takut, cemas, dan sebagainya. Dan menggunakan atribut agama adalah upaya yang paling paling banyak digunakan karena ini paling efektif untuk gampang memancing emosi publik gitu. Ya, pokoknya propaganda tentang kita akan masuk dalam jebakan utang Cina. Ini tentunya akan memancing rasa takut. Kalau dulu ada ketika Pilpres 2029, kalau Pak Jokowi menang, azan akan dilarang katanya. Nah, ini propaganda ini adalah tujuannya untuk memancing rasa takut dan kecemasan di kalangan umat Islam. Gitu. Kalau umpamanya Pak Jokowi menang, nanti ekonomi akan semakin dikuasai oleh Cina, punya gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita memanipulasi emosi publik, ya agar masyarakat ya tidak memilih lawan yang kita serang melalui propaganda itu. Kalau kemudian emosinya adalah emosi kebahagiaan, kegembiraan, ya tentunya dibalik gitu. Kalau kalian memilih saya akan membebaskan kalian dari pajak hiburan atau dari pajak kendaraan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pesan propaganda yang dapat memancing emosi. Nah, yang kedua yang disarankan oleh Bernie atau yang banyak dilakukan dalam melakukan propaganda menurut Bernie adalah menggunakan mitos, ya, mitos dan membangun citra. Ini dari sebuah judul di CNN.com itu, alasan PKS dukung Anies Baswedan karena sosok religius dan pemimpin yang mumpuni. Ini adalah citra tentunya, image yang dibangun terkait Pak Anies Baswedan. Mitos spiritual dan religius juga banyak digunakan dalam kontestasi politik atau pilpres kali ini. Pamannya Pak Anies diberikan semacam jimat lah dari sebuah rambut yang konon dari surga katanya gitu. Nah, ini adalah mitos-mitos. Atau Pak Prabowo acap kali menggunakan mitos tentang Pangeran Diponegoro pamannya gitu, karena beliau mendaku dirinya adalah keturunan dari pengawal Pangeran Diponegoro gitu. Atau ada elit politik lainnya yang mendaku sebagai keturunan dari raja-raja besar di Jawa pada masa lalu gitu kan. Kita bisa lihat Pak Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan nama-nama cucunya, ya, dengan nama-nama raja-raja Majapahit karena beliau mendaku mempunyai garis keturunan ke arah sana. Nah, ini adalah bagian dari membangun dan menggunakan mitos maupun citra. Oke, yang berikutnya adalah kekuatan media. Bagaimana kekuatan media punya peranan penting dalam menyebarkan pesan propaganda tadi. Okay. Kalau kita bicara media massa atau media konvensional, ya kita masih percaya televisi merupakan media yang paling efektif, yang mangkus dalam mempengaruhi publik gitu. Itu makanya para kandidat capres cawapres berusaha tampil di media-media televisi. Selain juga tentu saja media baru yang saat ini banyak digunakan melalui media baru, melalui akun Twitter, Facebook, bahkan TikTok. Mereka berupaya membangun opini, membangun citranya, sekaligus juga digunakan untuk membuat kampanye negatif terhadap lawannya. Gitu. Dalam era digital, era media baru, penggunaan buzzer ini menjadi sesuatu yang seperti sebuah keniscayaan gitu, bahwa
karena ini gunanya untuk membuat opini tadi. Buzzer-buzzer itu baik ada yang menggunakan anonim maupun nama-nama yang ya nama-nama top atau tokoh-tokoh yang memang punya kredibilitas gitu. Nah, berikutnya adalah soal psikologi kelompok. Bagaimana Bernie menggarisbawahi psikologi sosial atau psikologi kelompok ini punya pengaruh dalam efektivitas sebuah propaganda. Kita tahu bahwa psikologi kelompok tertentu, kata kelompok keagamaan tertentu terhadap isu Israel Palestina maunya itu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kesuksesan propaganda. Hari ini kita sedang diramaikan dengan propaganda boykot produk-produk Zionis, produk-produk Israel, bahkan produk-produk kelompok-kelompok yang mendukung Israel. Nah, itu adalah upaya propaganda yang menggunakan atau menyasar emosi kelompok. Oke, berikutnya ada beberapa teknik propaganda yang disarankan Bernie. Yang pertama adalah the use of third party authorities. Ini Bernie menganjurkan penggunaan pihak ketiga yang dianggap independen dan otoritatif untuk mendukung pesan yang ingin disampaikan. Ini seperti kita menggunakan buzzer sebenarnya, atau kita menggunakan orang lain yang kredibel untuk menyuarakan ini. Umpamanya dalam kasus persaingan antara Aqua dan Le Mineral gitu, sempat muncul dugaan keterlibatan lembaga sosial masyarakat LSM yang terlibat dalam propaganda ini. Kita tahu bahwa Aqua menyasar isu lingkungan terhadap Le Mineral yang menggunakan galon sekali pakai. Sementara Le Mineral menggunakan isu kesehatan BPA terhadap galon yang dipakai berulang-ulang. Nah, untuk meyakinkan publik, masing-masing dari kedua brand ini menggunakan pihak ketiga yang otoritatif, namanya lembaga sosial masyarakat lingkungan gitu, yang mendukung bahwa iya sekarang sampah plastik sedang menjadi momok di dunia gitu, atau isu kesehatan yang bisa dimunculkan dari penggunaan plastik yang berulang-ulang, penggunaan botol plastik yang berulang-ulang. Nah, dalam konteks politik, the use of the third party authorities ini, pamannya ya kita bisa menggunakan tokoh agama, tokoh publik, orang-orang yang terpercaya untuk mendukung pesan kita. Ya. Umpamanya terkait dengan isu dinasti politik, hari ini banyak tokoh-tokoh publik kemudian berkumpul menyuarakan kecemasan, keprihatinannya dalam melihat situasi yang mengarah pada abuse of power dari Presiden Jokowi gitu. Apakah ini sebuah propaganda politik dari lawan Presiden Jokowi? Ya mungkin saja kalau kita coba analisis secara akademis gitu. Kemudian creating emotional appeal. Jadi menggunakan emosional tadi seperti yang diutarakan oleh Bernie. Bernie memahami pentingnya emosi dalam mempengaruhi perilaku manusia. Ya, karena itu dia menganjurkan penggunaan pesan yang membangkitkan emosi seperti ketakutan, kebahagiaan, dan menciptakan dampak yang lebih kuat. Kampanye negatif, propaganda negatif terhadap Pak Ganjar, umpamanya Pak Ganjar selalu ditahbiskan, diisukan sebagai petugas partai, umpamanya gitu. Seolah-olah dia adalah bonekanya dari Ibu Megawati Soekarno Putri, umpamanya. Ya, campaign ini sebenarnya ada sejak zaman Pak Jokowi sebelumnya gitu. Tapi ini terus digunakan karena ini dapat memancing emosi publik yang memiliki sentimen negatif terhadap Ibu Mega maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian ada associating product with desirable attributes, ya. Jadi menurut Bernie, seringkali mengkaitkan antara produk atau ide dengan atribut-atribut yang diinginkan oleh publik. Ya, contohnya yang paling gampang adalah bagaimana perubahan perilaku Pak Prabowo belakangan ini yang kemudian menjadi lebih santuy, lebih fun gitu, lebih gemoy.
bawa-bawa kucing gitu. Ini adalah atribut-atribut yang disukai oleh Gen Z. Gitu. Sementara Gen Z adalah 22% lebih pemilik suara dalam kontestasi pemilu 2024. Sehingga wajar kemudian Gen Z menjadi rebutan dari semua kandidat. Gitu. Pak Ganjar main di Twitter, di TikTok untuk menyasar Gen Z, sama dengan Pak Prabowo juga, yang bahkan membuatkan akun khusus kucing yang dia namai Bobby itu. Kemudian ada yang namanya celebrity endorsement, ya, menggunakan selebriti untuk mendukung produk atau ide. Gitu. Pak Jokowi belum lama datang ke IKN, ya, calon ibu kota negara, dengan mengundang sejumlah selebriti pesohor di Indonesia untuk menyaksikan langsung proses pembangunan IKN dan mengharapkan mereka kemudian membuat konten, menyebarkannya melalui akun-akun sosial media yang diikuti oleh jutaan followers masing-masing. Gitu. Pak Prabowo pernah menggunakan Al-Ghazali, anaknya Pak Ahmad Dhani, dalam kampanye Pilpres 2014 dan 2019 lalu mengidentikan, karena Al ini adalah anak muda yang sedang digandrungi karena ketampanannya, gitu, karena kapabilitasnya, skillnya dan sebagainya. Pak Prabowo kemudian menggunakan foto-foto beliau ketika masih muda dan bisa jajarkan dengan fotonya Al-Ghazali yang rupawan tadi. Gitu. Nah, kemudian adalah creating event and spectacles. Jadi ini adalah bagaimana para kandidat kita membuat event-event besar gitu, ya, untuk menciptakan buzz di media gitu, menciptakan gelombang pemberitaan di media. Umpamanya Pak Ganjar sering bikin event-event olahraga gitu, lari, atau ada event-event keagamaan, umpamanya tablik akbar dan sebagainya. Itu bagian dari event-event yang bisa menarik perhatian publik gitu. Atau bahkan event musik barangkali gitu kan gitu. Nah, yang kemudian yang tidak kalah penting juga adalah terkait dengan appealing to group psychology. Ini Bernie memahami tadi cenderung ada pengaruh psikologi kelompok dalam masing-masing individu gitu. Nah, saya contohkan momen Pak Mahfud mengajak masa berselawat di Gresik, ini kan bagian dari psikologi kelompok Nahdien gitu, di mana Pak Mahfud sendiri warga Nahdien. Nahdien adalah orang NU ini adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang suaranya diperebutkan. Ya, di kelompoknya Pak Ganjar ada Pak Mahfud sendiri yang jadi cawapres, kemudian di Pak Anies ada Pak Muhaimin Iskandar yang cawapres. Pak Muhaimin adalah ketua PKB, juga orang NU. Di Pak Anies meskipun tidak ada calon wakil presidennya bukan orang NU, tapi di sana ada Pak Habib Lutfi gitu. Ada sejumlah orang-orang NU lainnya yang berkumpul di koalisi Indonesia Majunya Pak Prabowo, Dan yang terakhir adalah utilizing fear and scarcity. Ini menggunakan ketakutan, kecemasan gitu. Umpamanya isu-isu komunis, ya, isu-isu PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia gitu. Nah, ini adalah bagian dari teknik propaganda yang dianggap efektif untuk mempengaruhi publik dalam hal ini gitu. Ya. Nah, itulah teknik-teknik propaganda yang disarankan atau digagas oleh Edward Bernie. Tentunya ada teknik propaganda lainnya yang nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Untuk sesi kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terus menyaksikan kuliah daring. Ya, sampai jumpa. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.